Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Matilda Tasiobe, NPM 332300056, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tugas dasar satu pembelajaran tentang silabus ATP atau alur tujuan pembelajaran. Di sini A atau informasi, B itu capaian pembelajaran, elemen pemahaman biologi atau capaian pembelajarannya itu pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya. Keterampilan proses, yang pertama mengamati, kedua mempertanyakan dan memprediksi, 3. Merencanakan dan melakukan penyelidikan, 4. Memproses atau menganalisis data dan informasi, 5. Mengevaluasi dan refleksi, 6. Mengomunikasikan hasil. C. Jumlah jam. Alokasi per tahun 72 GP, alokasi proyek per tahun 36 GP, dan totalnya itu 108 GP. Semester 1 sebanyak 36 GP, semester 2 sebanyak 36 GP. Dan D itu alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran atau konten. Yang pertama itu keanekaragaman makhluk hidup. 1. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengidentifikasi tipe keanekaragaman makhluk hidup. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi tipe ekosistem atau air dan darat. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi penyebaran flora dan fauna. 4. Peserta didik dapat mengenalkan ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. 5. Peserta didik dapat memahami manfaat dan dasar klasifikasi makhluk hidup. 6. Peserta didik dapat memahami urutan takson hewan dan tumbuhan. 7. Peserta didik dapat menjelaskan tata nama binomial atau nomenklatur. 8. Peserta didik dapat menjelaskan perkembangan klasifikasi makhluk hidup. 9. Peserta didik dapat membuat kladogram. Capaian pembelajaran atau konten yang kedua itu virus dan peranannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan asal, bentuk, dan struktur virus. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi reproduksi virus. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi klasifikasi virus. 4. Peserta didik dapat menganalisa peranan virus yang menguntungkan dan merugikan. 5. Peserta didik dapat menjelaskan penyakit pada hewan dan tumbuhan yang disebabkan virus. 6. Peserta didik dapat menganalisa pencegahan dan pengobatan infeksi virus. 7. Peserta didik dapat memahami pandemi COVID-19 atau dampak dan solusinya. 8. Peserta didik dapat menjelaskan pembiakan virua. Dan 9 itu peserta didik dapat membedakan antara virus, fikoid, dan prion. Semester 2, capaian pembelajaran atau konten yang ketiga, inovasi teknologi biologi. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan bioteknologi konvensional. 2. Peserta didik dapat memahami bioteknologi modern atau transgenik dan teknik DNA atau rekombinan. 3. Peserta didik dapat menjelaskan kultur jaringan tumbuhan, cloning, dan bayi tabung. 4. Peserta didik dapat menjelaskan hibridoma atau teknik plasmid dan peranan mikroorganisme dan bioteknologi. 5. Peserta didik dapat membuat praktikum bioteknologi konvensional atau STEM. 6. Peserta didik dapat menganalisa dampak negatif bioteknologi. Alokasi waktunya itu semua 2 GP. Semester 2,
Capaian pembelajaran atau konten yang keempat, komponen ekosistem dan interaksinya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian ekologi, faktor biotik dan abiotik. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi interaksi antar spesies, rantai makanan, jaring-jaring makanan. 3. Peserta didik dapat memahami piramida ekologi dan produktivitas ekosistem. 4. Peserta didik dapat menganalisa daur biokimia dan suksesi primer sekunder. 5. Peserta didik dapat membuat praktikum pembuatan hasil karya jaring makanan dan daur biokimia atau SDEM. Dan 6. Peserta didik dapat membuat alat peraga komponen ekosistem atau SDEM. Capaian pembelajaran atau konten yang kelima, perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan lingkungan dan pencemaran air. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi pencemaran udara dan tanah. 3. Peserta didik dapat menganalisa macam-macam limbah dan upaya mengatasi masalah lingkungan. 4. Peserta didik dapat menjelaskan pemanfaatan